buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hani Ismalia dari ISQ Leadership Center. Pagi ini saya akan menemani Bapak dan Ibu dalam seminar ASMI About Your Talent DNA. Nah, apa sih itu ASMI About Your Talent DNA? ASMI About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. ASMI About Your Talent DNA juga akan mengulas nih algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti sampai acara berakhir ya, karena kami akan memberikan giveaway berupa 1 free tools, live tools talent DNA kepada 1 orang pemenang. Silakan berpartisipasi secara aktif. Di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. So, stay tune ya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu untuk memahami lebih dalam nih mengenai talent DNA, silakan bisa menyimak beragam video talent DNA pada laman www.talentdna.me atau scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu saat ini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir saya akan pandu bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil talent DNA. Oke, sebelum nih kita mulai acara pada pagi hari ini, izin bertanya nih, apakah Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA? Nanti akan ada polling yang muncul di layar Bapak Ibu. Nanti bisa langsung klik aja pollingnya. Nah, di sini udah muncul nih polling hasil talent DNA. Yang pertama itu, ada siapa sih yang belum punya hasil talent DNA? Terus yang kedua, siapa sih yang baru pertama kali hadir di ASMI? Oke, di sini sudah ada 50 partisipan yang sudah hadir di Zoom ini. Boleh klik nih pollingnya nih. Oke, waktunya nih setengah menit lagi ya. Baru 8 orang, 9 orang yang berpartisipasi di polling ini. Ayo klik-klik pollingnya. Wah, ternyata hasil pollingnya itu ada juga ini yang belum punya talent DNA. Terus juga ada juga yang baru pertama kali join di webinar ASMI pagi ini.
Oke, sudah untuk pollingnya itu juga ada juga yang belum pernah, ada juga udah ada yang sudah punya talent DNA, ada juga yang belum punya. Tapi nggak apa-apa untuk yang belum punya, so stay tune nanti di akhir akan dipandu bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil talent DNA. Baik, Bapak Ibu, talented people, mungkin di forum ini beberapa di antaranya ada yang baru pertama kali hadir di Asmi Ibot Your Talent DNA atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA ini nih. Maka yang tadi saya sudah sampaikan bisa stay tune ya. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Adi Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002 lalu diterbitkan 2003. Maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA, Find your light and shine. Izin suaranya tidak terdengar. Terima kasih Coach Liz. Mohon maaf tadi masih mute. Baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya nih bersama dengan Coach Desi sebagai talent DNA fasilitator dan Coach Liz sebagai bintang tamu yang sudah hadir. Tema kita pada pagi hari ini yaitu si tegas anti ganas. Nah, izin saya menyapa dahulu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum Coach Desi dan Coach Liz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Coach Desi, Coach Liz? Luar biasa. Semangat pagi. Alhamdulillah, Luar luar biasa. biasa sama Coach Desi. Alhamdulillah. Baik, izinkan saya bacakan terlebih dahulu top 10 dan bottom 5 dari Coach Liz ya Bapak Ibu. Yaitu untuk top 10-nya dari Coach Liz yaitu yang pertama accountable, artikulatif, otoritatif, kolaborator, convincing, developer, directive, energizer, fixer, dan forgiving. Untuk bottom 5-nya yaitu ada advisor, equitable, genuine, generous, dan structure. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent, spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Baik jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu top 10 maupun yang full 45 talent, silakan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talent Bapak Ibu bisa jadi tergambar di bintang tamu hari ini. Dan jika ada pertanyaan,
untuk langsung silakan ketikkan saja di kolom chat dan nanti akan dibacakan, saya akan bacakan untuk dijawab pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, izin reminder lagi, harap mengikuti sampai acara berakhir ya, karena kami akan memberikan giveaway berupa satu free talent DNA kepada satu orang pemenang. Dan sekali lagi, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan kunjungi www.talentdna.me atau bisa scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu saat ini ya. So, let's find your light and shine. Silakan Coach Desi. Wow, amazing. Terima kasih, Hani. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah pagi ini. Allah rahmati berkahi kita kesempatan untuk bisa kembali bertemu di Asmi About Talent DNA. Dan pagi ini very special. Ada teman seperjuangan Coach Desi ya, walaupun jauh di Kalimantan Tengah. Tapi kami berjuang bersama di Asosiasi ESQ 3.0 Coach. Semangat pagi, Coach Liz. Apa kabar? Alhamdulillah pagi Coach. Saya Alhamdulillah Coach luar biasa. biasa. Bagaimana kabar Coach Liz pagi ini? Alhamdulillah sangat bahagia jumpa Coach Desi, Masya Anda Allah. Hani dan seluruh yang hadir. Hadir ya hari ini luar biasa. Bagaimana Kalimantan Tengah? Mendung, cerah, Coach Liz? Cerah tapi agak mendung sedikit. Oke, berarti Iya. pagi ini romantis ya sama Oh, di Jakarta juga sama. Masya Allah. Baik, kita sapa-sapa dulu nih talented people yang sudah hadir. Nah, mudah-mudahan dari sharing pagi ini bersama bintang tamu kita yang luar biasa, ada inspirasi yang talented people dapatkan. Nanti dilihat jika talentnya ada yang sama gitu ya, ada beberapa talent yang sama dengan Coach Liz, boleh kemudian dipelajari ya, boleh juga nanti didiskusikan di sesi tanya jawab. Baik, Coach Liz, kalau kita lihat nih ya, uh, talentnya Coach Liz ya, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning gitu ya, ada yang berwarna biru gitu ya. Nah, ada juga yang banyak bertanya ke Coach Desi, DNA itu apa Coach? Ambil tes darah. Wah, itu bukan ya. Nah, mari kita dengar apa yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Silakan. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, luar biasa ya. Terasa sekali energi yang disampaikan oleh Pak Ari ya. Bagaimana Pak Ari menyampaikan bahwa talent DNA adalah drive, network, and action gitu ya, yang kemudian dikategorikan ke dalam 3 warna. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di pagi ini, talented people. Silahkan Coach Liz, disampaikan ya deskripsi di sebelah kanan. Setelah ini kita akan bahas ya. Silakan Coach Liz. Baik, terima kasih Coach Desi atas kesempatannya. Terlebih dahulu saya sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh yang hadir. Puji syukur tentunya tadi Coach Desi juga sudah sampaikan kita bisa hadir pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat.
Sholawat kita selalu sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan para pengikutnya, insya Allah, termasuk kita sampai akhir zaman. Eh, saya juga ingin ucapkan terima kasih Coach Desi, dan salam hormat untuk gurunda kita tentunya Pak Dr. Ari Ginanjar Agustian, dan juga kepada guru-guru saya dalam hal ini Coach Arif dan juga Coach Huda, senior tapi muda gitu ya. Yang kita banggakan Coach Desi, dan juga Coach Yuni yang selalu support saya. Coach, ini luar biasa. Coach Yuni ini anak muda Amazing. yang luar Yes. biasa. Alhamdulillah, saya akan bacakan apa ini hasilnya. Saya agak terkaget, Coach. Yes. Si tegas anti ganas gitu ya. Nanti kita kupas Ini ya lebih lanjut ya. iya, itu amazing banget buat saya gitu. Tentunya di sini gambaran diri saya hasil tes DNA ini adalah seseorang yang mampu memenuhi komitmen dan menuntaskan tanggung jawabnya, menyampaikan pemikiran yang mudah difahami, Masya Allah, secara lisan maupun tertulis, bertindak tegas, memberikan penilaian dan sanksi, serta melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan. Selanjutnya juga digambarkan di sini, saya adalah seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain agar menerima pemikiran yang saya sampaikan, mengembangkan potensi orang lain, serta mengarahkan orang lain dan mengendalikan situasi. Subhanallah. Hal yang lain juga dikatakan bahwa mampu menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungannya, menyelesaikan masalah dan memperbaiki situasi, serta memaafkan dan melupakan kesalahan yang tulus. Masya Allah. Hal yang perlu saya perbaiki ini. Ternyata saya bukan seseorang yang secara alami memberikan masukan atau nasihat kepada orang lain. Melakukan segala sesuatu secara konsisten, serta menjalin hubungan dekat dalam jangka panjang. Selain itu, saya juga tergolong memerlukan upaya yang lebih apabila harus membantu, melayani dan memberi kepada orang lain, serta merencanakan dan mengeksekusi secara urut itu kelemahan. Tapi insya Allah dengan mengetahui ini akan menjadi perhatian. Makasih itu Coach Desi. Wah, luar biasa. Ini rasanya meng-capture diri Coach Lis nggak? Apa yang Subhanallah Coach ya, rasakan? Coach. Saya terkaget-kaget ketika dari judul ini saya baru baca, ya, gitu. Saya kira iya banget, gitu. Karena di sini juga disampaikan tanggung jawab, insya Allah, gitu ya. Bertanggung jawab di dalam kehidupan, di rumah maupun di pekerjaan, gitu. Terus menyampaikan pemikiran yang mudah difahami. Iya, Coach. Saya kalau bekerja bersama kawan-kawan, saya ASN, Coach, PNS sudah hampir 33 tahun. Oh, Masya Allah. Iya, jadi sudah... jadi saya sering dan memang harus gitu bekerja bersama orang lain. Dan ketika menjadi leader gitu ya, kan saya memang harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Dan saya juga terbuka untuk direspon gitu. Kalau ada yang kurang jelas atau mau komenin sikap saya yang begini, saya terbuka gitu. Terus juga saya memang memang iya Coach. Mungkin tegas ya ini ya. Ya. Iya. Nah, ini nampaknya kan Coach Lis melihat
Tegas anti ganas nih. Boleh Iya cerita itu Coach Lis, coach. bagaimana nih Coach Lis di kantor gitu ya, di tanggung jawab Coach Lis di PNS apa, Ya. dan situasi seperti apa yang bisa Coach Lis sampaikan ya di sesi pagi ini bersama para talented people. Bagaimana Coach Lis memimpin gitu ya dan mengelola gitu direktoratnya. Coach Lis, silakan. Iya. Saya dari level yang apa lower ya, coach. Gitu. Saya bersama kawan-kawan itu saya memang kalau kita tuh saya tuh selalu berusaha baca aturannya dulu, Oke, baca aturan. panduannya dulu, pedomannya dulu gitu. Nah, itu tuh saya pengen bertindaknya tuh sesuai dengan itu. Jadi kalau Oke. ada kawan-kawan yang tidak sesuai, saya berusaha memberikan penjelasan, mencoba, ayo kita memang harus begini gitu. Dan Hmm. kalau di sini memberikan penilaian dan sanksi gitu ya, ya ini otomatis ya coach. Jadi Hmm. leader itu kan harus memberikan reinforcement ya, baik Hmm. reward maupun punishment. Tapi insya Allah ya sanksinya cuma ngobrol aja gitu. Terus ya itu Hmm. pengalaman-pengalaman coach. Jadi saya Hmm. berusaha seperti itu dari level pertama kali saya jadi baru ingat pertama Hmm. kali saya diangkat di level manajerial Hmm. struktural di apa sebagai kepala seksi Hmm. yang kerasa banget gitu. Hmm. Karena harus teknis. Teknis itu artinya kan kita harus baca panduan dengan detail gitu. Hmm. Nah, Hmm. saya tuh Hmm. Hmm. langsung baca itu dulu, saya bagi sama tim saya berapa buku yang harus di ini. Mereka juga harus belajar dan harus presentasi gitu. Saya juga presentasi, punya tanggung jawab, mereka juga gitu. Jadi saya di sini yang melibatkan orang lain, iya kerasa banget Hmm. gitu. Dalam level apapun, saya berusaha Hmm. bekerja bersama kolaborator di sini, iya coach. Saya Hmm. selalu berkolaborasi karena saya berpikir apa ya sistem itu penting gitu Hmm. kebersamaan kalau Hmm. cuman satu orang mau tampil sendiri itu kayaknya buat saya Hmm. bukan manajemen yang bagus gitu. Oke. Wah, luar biasa nih Coach Lis ya. Tadi Coach Lis bilang ya, Coach Lis tuh baca dulu aturannya gitu ya. Dan kemudian akan tegas memberi feedback gitu ya kalau ada yang melanggar aturan gitu. Dan insya Allah apa namanya eh, feedback tegasnya itu ngobrol aja kok gitu ya. Nah, dalam dalam obrolan itu biasanya apa tuh konten obrolannya yang Coach Lis sampaikan dalam memberikan Oh feedback? iya, jadi saya berusaha seperti mengingatkan, tapi Hmm. eh, saya lebih berdiskusi gitu. Yuk kita Hmm. lihat aturannya kayak gini. Jadi kayaknya Hmm. kita nih harus begini gitu. Pada intinya tuh seperti itu. Oke, oke, menarik banget ya, talented people. Jadi sangat terlihat bagaimana Coach Desi akan membantu kita bersama melihat algoritma of human teknologinya Coach Lis ya, dari bagaimana keseharian Coach Lis bertindak, berperilaku gitu ya, merasa yang tadi Pak Ari di awal di video mengatakan bahwa talent kita ini yang di capture adalah apa, yang di top 10 adalah apa yang spontan ya kita lakukan, nggak pakai mikir gitu ya, udah otomatis. Nah, tadi Koslis bilang, bagaimana Koslis dari level bawah dulu sampai dengan level atas, yang menjadi jati diri beliau adalah kalau apa-apa tuh baca aturan dulu, panduan dulu ya, luar biasa. Ini timnya Talent DNA keren banget mengcapture-nya, kayaknya Koslis makanya terkagum-kagum. Oh, ini kayaknya menggambarkan diri Koslis banget, si tegas anti ganas gitu ya. Jadi kalau membaca aturan dulu, panduan dulu, karena Koslis ingin memastikan segala sesuatunya yang sudah Koslis komitmenkan akan diselesaikan, eh, Koslis tuh ingin memastikan itu bisa selesai atau karena memang Koslis ya pengennya gitu aja gitu.
untuk membaca aturan itu? Tujuannya apa Coach Lis ingin baca aturan dulu gitu ya kalau untuk terkait tanggung jawab yang diberikan. Nah, karena saya pikir kita kan harus berjalan ini on the track gitu ya. Jadi dengan membaca aturan tentunya kita tahu, oh ini tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan. Terus juga Oke. program-program kita juga jadi tahu. Nah, Coach Desi dengan apa ya? Saya beberapa ya saya sering gitu ya dalam momen apapun gitu. Kalau udah baca tuh spontan juga sebenarnya. Saya Iya, tuh punya inisiatif, Coach. yes. Ternyata, Biasanya Coach Lis, hmm, biasanya yang mendorong Coach Lis ingin baca aturan dulu itu terkait apa tanggung jawab yang diberikan tuh apa dorongannya? Kenapa ingin memastikan? Apakah karena Coach Lis ingin memastikan tanggung jawab Coach Lis itu dapat dideliver dengan sempurna atau memang Coach Lis ingin memastikan aja orang nggak salah? ya. Jadi saya terima kasih Coach Desi. Ini jadi menggali, ini tergali yang selama ini nggak kepikir gitu ya. Hmm, hmm, Eh, Spontan saya berpikir, insya Allah karena kita ingin bekerja sesuai dengan hmm, aturan yang ada dan hmm. pastinya berkualitas. Oke. Iya. Mhm. Oke, Kata berkualitas. berkualitas ini baru nih muncul pagi ini Coach Desi. Luar biasa ya. Nah, talented people ini nggak datang dengan sendirinya ya, karena memang Allah telah mendesainkan algoritma of human teknologinya. Koslis adalah orang yang bertanggung jawab. Jadi beliau kalau sudah bilang komit ingin menyelesaikan segala sesuatu, beliau akan pastikan itu selesai dengan kualitas prima. Dan bagaimana kombinasi algoritma of human teknologinya? Koslis memastikan segala sesuatu itu dapat diselesaikan dan kemudian membaca aturan mainnya seperti apa. Sehingga Koslis itu datang dari talent yang mana ya, talent tanggung jawab memastikan segala sesuatu bisa berjalan dengan berkualitas datang dari talent Koslis accountable. Dan kemudian dia tidak berdiri sendiri, dikombinasikan ya, automatically Koslis kalau mau ngapa-ngapain, oke, start with the aturan main. Pada saat udah set, saya akan selesaikan dengan hasil yang berkualitas. Nextnya cara kerjanya akan lihat bagaimana sih aturan mainnya untuk memastikan bisa apa namanya melakukan or, orkestra yang memang enggak confuse gitu. Orkestra yang bisa memaksimalkan semua orang yang orang-orang di dalamnya clear what to do. Nah, itu datang dari talentnya Koslis seorang kolaborator. Ya, kemudian Koslis kenapa kemudian ingin baca aturan dulu nih? Panduannya gimana? Karena beliau adalah orang yang disiplin, taat dengan aturan, itu datang dari otoritatif. Dan beliau adalah seorang yang memang tegas karena beliau sudah menguasai aturannya, ya. Nah, kemudian beliau akan bisa mengarahkan, memberi feedback jika timnya itu melakukan kesalahan, ya. Tapi nggak pakai ganas, ya. Pakainya apa kata Coach Lis? Ngobrol-ngobrol aja, ya. Diajak ngobrol, tadi Coach Desi tanya, ngobrolnya gimana Coach Lis? Ya, ya, mengingatkan, berdiskusi karena beliau expert ya mulainya dari menguasai aturannya sehingga bisa mentoring nih timnya berdiskusi dan akhirnya sampai dengan bisa tadi kita lihat ya katanya itu sampai sampai dengan nanti mereka mengikuti arahan dari Koslis ya. Nah, itu datang dari talent Koslis convincing gitu ya, bahwa bisa meyakinkan timnya bahwa inilah tahapan yang harus diperbaiki. Nah, itu datang dari convincing. Nah, sekarang kita bahas lagi ya Koslis. Waktu Koslis duduk nih bersama timnya Koslis, eh, Koslis ingin waktu memberi feedback dan mereka akhirnya mengikuti gitu ya apa yang Koslis sampaikan gitu. Sesungguhnya maksud dan tujuan Koslis apa bersama dia, bersama tim Koslis ini?
Karena kami kan harus bekerja dalam tim ya, Coach. Mm-mm. Dan saya punya prinsip nggak bisa kerja sendiri. Hmm. Dan memang semua harus terlibat gitu. Hmm. Dan saya juga punya prinsip bekerja itu senang, happy gitu. Bekerja itu Hmm. menyenangkan. Jadi saya Mm-mm. kadang di dalam apa keseriusan kerja bersama kawan-kawan, saya juga suka apa ya intermezzo gitu ya, atau Hmm. kawan-kawan yang celoteh gimana, saya oke aja gitu. Hmm. Tapi kalau udah cukup ya saya kembalikan lagi ke koridor, kita serius lagi. Hmm. Saya juga suka apa ya memberikan kenyamanan gitu. Dalam Hmm. arti surprise misal sama teman-teman meskipun hal kecil gitu. Hmm. Oke. Jadi luar biasa ya, Koslis. Artinya waktu Koslis duduk bersama tim Koslis, apa feedback yang kemudian Koslis dapat dari tim Koslis setelah diberikan ini tadi perpaduan Koslis juga convincing, tapi juga kemudian berpadu juga dengan directive ya. Kalau convincing adalah kemampuan untuk meyakinkan orang untuk follow gitu ya pokok pikirannya. Kemudian ada gabungan juga kombinasi algoritma of human teknologinya dari talentnya Koslis directive. Jadi Koslis bisa mengarahkan gitu ya, bagaimana tahapan ini bisa diselesaikan. Jadi itu kombinasi yang luar biasa, menguasai aturan main dan sehingga bisa memberikan satu apa namanya guideline gitu ya, arahan. Betul nggak, Koslis? Sangat, Coach. Ternyata saya juga Oke. baru sadar. Ini yang biru saya memang cuma satu, Coach. Tapi lumayan lah ada yang biru ya, direktif. Jadi subhanallah, iya, Coach. Hmm. Saya kalau misal meeting gitu ya sama teman-teman, saya tuh memaksakan diri Hmm. untuk pertemuan. Hmm. Misal seminggu sekali gitu, evaluasi, review sama teman-teman dalam tim gitu. Hmm. Saya berpikir ya orang bosen coach. Hmm. Kadang orang bilang, oh rapat melulu nih sama bulis nih gitu. Hmm. Saya bilang, jangan anggap rapat. Kita anggap aja Hmm. nih lagi ngobrol-ngobrol ngopi pagi, ngopi sore gitu ya. Hmm. Jadi saya tidak terlalu serius, tapi saya berusaha memang di direktif saya juga baru nyadar coach. Kan Hmm. kadang ya kalau ketemu tim gitu kan nanti ada yang pengen cerita apa gitu. Nah, saya tuh berusaha menggunakan waktu seefektif, seefisien mungkin. Jadi Hmm. kalau meeting nih nggak lama-lama, Hmm. udah perlunya apa gitu. Ini udah ya udah kerjakan. Nanti boleh komunikasi lebih jauh gitu. Tapi yang penting ada pertemuan. Itu saya berpikir manajemennya kayak gitu. Yes, gak heran ya talented people kenapa Koslis maunya pertemuan. Kita hitung kuningnya Koslis ada berapa itu ya, satu, Iya, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada subhanallah. 6 kuning. Jadi Iya, ada Koslis adalah orang people ya yang bergerak menebar rasa ya memberikan kasih sayang gitu ya. Jadi makanya Koslis itu nggak cuma ngirim memo gitu ya. Bagi Koslis pertemuan itu penting ya. iya coach. Luar biasa. Nah, kalau tadi ya bilang saya nggak apa jangan anggap rapat gitu ya, anggap aja ngopi-ngopi pagi ya. Nah, itu datangnya dari talentnya Coach Liz sebagai seorang energizer. Bener nggak? Coach Liz sering nggak dapat feedback? Kalau ketemu Coach Liz jadinya semangat timnya. Iya coach, alhamdulillah. Iya, Biasanya situasinya alhamdulillah. gimana tuh Coach Liz? Alhamdulillah sih situasinya bersahabat. Mhm. Iya, Mhm. saya Kalau selalu Coach berusaha menciptakan memang tidak terlalu serius gitu. Karena ya, bekerja itu happy. nah, Bekerja, oke. ya. Ini memang ciri khas seorang energizer ya, ingin memastikan timnya happy gitu ya. Apalagi dengan 6 kuning ini. Kebayang deh kalau Coach Desi ketemu timnya Coach Lis, apakah Anda bahagia dari skala 1 sampai 10? Nah, bisa jadi mereka bilang 9, 10, 9, 10 gitu ya. Paling rendah paling lapar.
tapi dengan tegasnya tadi, Coach. Yes, Kadang yes, orang tuh apa ya santai kayak gitu. Jadi kalau betul. saya tegasin dikit, udah pada terkaget-kaget tuh. Wah, bisa ngadepin saya nih bisa 5 atau 4 malahan, Coach. Tapi Iya insya ya, Allah dengan kekeluargaan tadi bisa yes, yes, teratasi. luar biasa. Kalau dikumpulkan berapa banyak? Kalau saya kumpulin timnya Koslis nih sekarang, kira-kira feedback apa yang akan mereka berikan ke saya, ke kita nih saat ini? Mereka akan bilang apa, Koslis? Ya itu tegas tadi kayaknya ya, Coach ya. Tegas Iya, tapi nggak ganas gitu ya. iya insya Allah. Mm-mm. Iya. Karena kenapa sih dibilang nggak ganas? Karena Koslis punya talent forgiving, ya. Nah, forgiving itu adalah orang yang memang ya selesai hari ini selesai, besok udah nggak diinget lagi. Bener nggak, Koslis? Iya, Coach. Apalagi urusan pekerjaan yang harus berjalan terus. Heeh. Luar biasa ya. Dan kalau misalnya tadi ya, Koslis itu seorang direktif itu bisa memberikan arahan. Nah, memberikan arahannya tuh jelas, bisa mudah difahami. Tadi Koslis bilang nggak lama-lama. Kalau meeting itu efektif, efisien, tapi timnya bisa ngerti. Benar nggak, Ya, Koslis? iya, Coach. Ya, ya. Alhamdulillah. Itu datangnya dari artikulatifnya Koslis. Nah, Hmm. sekarang kita mau bahas nih, Koslis. Kalau di situasi yang apa sih yang bikin situasi Koslis tuh ngerasanya eh, stres gitu ya, bisa burn out gitu, Coach Liz. Kalau menghadapi situasi itu, situasi seperti apa biasanya, Coach Liz? Yes. Kalau pekerjaan itu buru-buru gitu harus selesai dalam waktu yang singkat gitu. Ya, saya agak nervous gitu. Tapi ya insya Allah tetap aja berpikir eh, berpikir seperti biasa gitu akhirnya dikerjakan tapi ya memang dengan harus lebih cepat gitu ya. Oke, jadi kalau buru-buru gitu harus selesai, biasanya apa yang Coach Liz lakukan kalau situasinya kayak gitu? Iya, kan saya berprinsip bekerja itu bersama, teamwork Mhm. gitu. Tapi Ya, kadang kan semuanya tidak berjalan dengan lancar ya, Coach. Ada ya. yang apa ya, Hmm. eh, slow respon gitu, yang gitu-gitu gitu. Jadi akhirnya kalau buru-buru, ya udah Bismillah, saya panggil tim kecil, udah kerjain sendiri. Saya juga duduk ngerjain bareng gitu. Nah, ya, ini talented people menarik banget. Apa sih yang bisa bikin Koslis rada burn out gitu ya? Beliau bilang kalau kerjaan itu harus buru-buru, harus selesai gitu ya. Nggak sempet nih susun dulu nih aturan mainnya. Terus ngeliatin beliau kalau di atas seorang fixer ya. Kenapa kemudian efektif di atas gitu pada saat melihat masalah langsung bisa menyelesaikannya gimana. Tapi kemudian kalau itu adalah datang dari talentnya seorang fixer. Tapi kalau kemudian buru-buru gitu ya, nah kemudian tersabotase nih langsung Koslis, aduh agak burn out karena talentnya Koslis adalah structure. Jadi Koslis ini bukan kelemahan ya, ini hanya area yang kita perlu alert gitu bahwa ini memang area yang kita nggak spontan untuk mengeluarkannya. Jadi butuh satu kesadaran ya. Jadi kalau Pak Ari sampaikan ini talent DNA adalah life tools untuk kita menemukan kesadaran diri kita yang kemudian sekarang udah ada rumusnya gitu. Jadi kita lihat bahwa bottomnya kita jadi area yang kita harus alert sehingga kalau ingin mengakses ini kita harus punya ekstra lebih gitu ya nggak otomatis gitu tapi disengaja gitu ya itu ada datang dari talentnya costly structure gitu ya. Kalau orang structure itu dia dalam membuat perencanaan bisa tidak dalam posisi runut gitu ya. Jadi merencanakan dan mengeksekusi secara urut gitu. Jadi kalau tiba-tiba harus selesai, sedang di tengah lagi ngapain, jadi bener ya, khusus lagi nggak tahu dong. Ini arahnya mau kemana nih? Ini bukan seperti arah yang sedang saya susun, bener ya? Terus, Iya, Liz?
Tapi harus ambil keputusan gitu kan, Coach. Ya, betul. Karena cost list talent di atasnya direktif. Tapi kalau tiba-tiba ada intervensi bahwa ini harus gini nih, seperti kehilangan kontrol ya, cost list ya. Sesaat iya, Sesaat ya, sesaat. iya, Sesaat. sesaat. Nah, tadi cost list sampaikan bahwa situasinya kayak apa cost list kalau sedang berburu-buru itu. Tadi cost list bilang ya, karena Kosis di atasnya seorang kolaborator ya, tiba-tiba kalau ini buru-buru gitu ya, beliau kehilangan kendali nih untuk melakukan orkestra ya, Iya, orkestranya yang yang lengkap. sempurna gitu ya, karena beliau talent di bawahnya itu genuine-nya di bawah gitu ya, sehingga Koslis itu walaupun mampu mengumpulkan orang-orang, Koslis bukan orang yang secara spontan membangun hubungan personal secara jangka panjang gitu ya. Jadi bisa jadi di dalam situasi yang apa namanya yang terburu-buru tadi itu nggak kemudian bisa secara sharp otomatis melihat siapa nih yang bisa ditarik gitu ya, untuk bisa mengerjakan ini karena memang genuine-nya tuh di bawah. Tapi tadi kelihatan ya, Koslis bisa nih, karena beliau seorang fixer ya, perpaduannya di atas, beliau tetap walaupun genuine-nya di bawah, tapi beliau tetap bisa memutuskan kira-kira tim kecilnya tuh siapa, walaupun rada struggle nyusunnya, benar nggak, Koslis? Iya, betul, Coach. Saya tuh kadang memang harus spontan mengerjakannya sendiri karena saya juga merasa bisa gitu, Coach. Yes. Jadi contohnya misal ngetik surat gitu atau bikin daftar yang agak rumit gitu. Saya harus koreksi kan, harus koreksi, jangan ada salah karena nanti tidak sesuai dengan aturan gitu kan. Dan itu pun kalau memang mendesak, itu ya saya bisa handle sendiri gitu. Yes, Karena itu saya nggak merasa heran, mampu kali ya, Coach ya. Karena nggak saya heran, merasa bukan bisa merasa gitu. mampu, nggak Heeh. heran, bukan merasa mampu, tapi Oh. memang Coach itu seorang fixer ya, jadi selalu selalu bisa tahu, oke, kalau ada masalah udah langsung aja terdorong selesaikan bersama orang atau sendiri gitu ya, karena juga talent atasnya accountable, pokoknya ini harus selesai gitu. Iya, iya, subhanallah. Masya Allah. Jadi with or without you, aku akan kelarin tantangan ini, bener nggak? Iya, aduh Coach Desi buka-bukaan, tapi saya seneng banget. Jadi tahu, kalau saja Coach, 20 tahun yang lalu, 20 tahun aja yang lalu gitu, saya Iya, bisa tahu seperti ini. Ya, iya, tapi ya Allah sudah kasih segini udah luar biasa. iya, alhamdulillah ya. Betul. Sama Coach Desi merasakan eh, talent DNA ini adalah karunia ya, kasih sayang Allah kepada Iya, kita ya. Harapannya akan sesi ini direkam juga live ya di FB, di Instagram. Semoga ini menginspirasi masyarakat Indonesia ya. Coach Lis aja bilang, aduh iya, seandainya tahu nih 20 tahun yang iya, lalu, wah nggak tahu iya, deh hasilnya gimana. Jadi harapannya anak-anak muda ya, Coach Lis ya iya, udah tahu betul. nih. Itu Coach, Betul. maksud saya Mhm. luar biasa, Masya Allah Kak. Oke, talented people, ayo dong kasih feedback nih. Apa, seru nggak? Setuju nggak sama Coach Desi dan Coach Liz bahwa inginnya seluruh masyarakat Indonesia nih semuanya udah paham talent DNA-nya. Ketik angka 1 kalau setuju. Wah ini Pak Beni udah mulai kasih feedback nih. Setuju katanya Coach Liz. Wah, mantap Coach Lee. Setuju banget Coach, kata Coach Lee. Luar biasa. Terasa sekali ya, talented people betapa bahagianya gitu Coach Lee pas di Discovery. That's me, bener gitu ya. Subhanallah. Ya, luar biasa. Jadi tagline-nya Talent DNA ini yang dipilih oleh Pak Ari, Find Your Light and Shine. Bener nggak sih? Koslis jadi ngerasa menemukan cahayanya, terus Koslis kayak pengen lompat lagi, lebih dahsyat lagi berkarya, bersinar gitu untuk Indonesia. Bener nggak sih Iya. Koslis? Benar banget, Coach. Jadi, subhanallah, saya uh,
sangat bersyukur gitu ya, meskipun di penghujung usia apa ya, maksudnya masa kerja saya. Iya. Tapi saya pikir saya bisa bekerja untuk tetap berkarya di bidang yang lain gitu. Terus juga ini subhanallah gitu ya, dengan semua talent yang Allah kasih ya, Coach Desi ya. Yes. Ini saya membawa saya ke satu apa ya, peran ya, ke satu jabatan di Yes. PNS. Ya. Saya sempat di eh, asisten sekretaris daerah Coach di provinsi. Itu tidak pernah mimpi saya. Ingin pun tidak pernah Coach. Karena Yes. ternyata saya tuh bekerja tuh karena ya kerja aja, mungkin di akuntabel itu ya Coach ya. Betul, betul. Jadi saya pengen kerja, ya udah ini tanggung jawab saya kerjakan. Saya tuh nggak mikir nanti pengen apa, pengen ini, pengen itu, nggak ada. Pokoknya saya kerjakan aja. Nah ini saya sampaikan ini sebagai inspiring ya, saya pikir ya, karena Yes. saya juga kagum sama Allah gitu. Yes. Iya, saya juga apa ya, amazing juga sama Coach Desi nih, Ya Allah. yang bisa menyampaikan ternyata saya tuh seperti itu, ya Allah gitu ya. Saya aja sampai Masya Allah. terharu, merinding, subhanallah, sedemikiannya Allah kasih gitu. Dan Hmm. saya juga terima kasih nih yang kasih tag ya, Yes. si apa, Si tegas anti ganas gitu si ya. tegas anti ganas, ya Allah ya Robi, ternyata gitu. Yes, yes, Ya memang yes. kita hidup emang harus tegas ya Coach, karena Yes, kita yes. kan harus apa ya, jalan di jalan seperti yang Allah kasih gitu, aturannya begini kita harus. Tapi Masya juga kan Allah. kita memang harus relax, karena Yes. saya merasa ya hidup harus happy gitu ya. Apapun kejadiannya, meskipun ya nangis-nangis ada, nervous-nervous, kesel-kesel, pasti gitu ya Coach ya. Tapi pada prinsipnya hidup itu happy. Subhanallah, saya amazing banget nih buat apa ya, ESQ yang udah kasih kesempatan ini, juga jadi saya terbuka Coach. Masya Allah. Pikiran Coach saya Lis, benar-benar terbuka, hati Masya insya Allah. Allah. Kita bersyukur kepada Allah ya, pagi Allah, ini indah iya, sekali ya Coach Lis ya. iya Coach. Tadi Pak Subhanallah. Bayu Dharma Putra juga setuju tuh sama kita, sama Coach Uwi gitu ya. Bahwa betul gitu, bahwa harapannya, makanya kita harus semangat nih Coach Lis, selalu sharing Ya, tentang talent DNA supaya kita bisa bantu ya, sebanyak-banyaknya orang, kemudian dia betul mengenal Coach. talent DNA-nya. Pak Bayu bilang setuju banget gitu ya. Nah, boleh nih kita tunggu juga nih Pak Bayu join juga di resmi buat talent DNA. Coach Lis, kalau menurut Coach Amin. Lis, di Kalimantan, Pemprov Kalimantan Tengah, bayangin kalau seluruhnya mengenal talent DNA dari atas sampai bawah, kira-kira Kalimantan Tengah akan seperti apa tuh, Coach Lis? Berakhlaknya sukses Coach. Wah, Masya Akhlaknya Allah. sukses, karena saya selalu optimis sama PNS, sekarang ASN ya, optimis saya, Yes. dan Masya Allah. selalu aturannya baru-baru. Ketika berakhlak gitu ya, di launching awal oleh Kemendagri, tidak sampai 1 bulan kalau nggak salah, saya udah support kawan-kawan berusaha keras dari hati Coach. Itu pengen berakhlak launching segera di Pemprov Kalteng. Dan saya juga berkesempatan, waktu itu gubernur, wagub, dan Pak Sekda sedang berhalangan, saya yang dikasih tugas Coach, jemput Pak Ari, subhanallah, di bandara. Saya mengikuti terus gitu. Ya subhanallah gitu, saya terpesona dengan berakhlak. Jadi saya kira semua komponen-komponen dari berakhlak itu kalau ASN melaksanakannya, Yes. ya dengan mengetahui DNA talent, Coach, itu Masya akan Allah sangat ya. mudah kita bekerja. Oke. Insya Allah, Coach. Insya Siap Allah. berjuang ya kita ya, Coach Lis ya. Siap, Di siap. Kalimantan, Masya Insya Allah. Allah, siap. Luar biasa. Baik, Coach Lis, tanpa terasa, sebenarnya masih banyak yang bisa kita utik-utik. Nanti kita lakukan lagi di sesi yang berikutnya ya. Dan kita sudah Baik. sampai ke
penghujung dari Asmi about talent DNA, dan kita kembalikan dulu ke Hani ya. Mungkin talented people ada yang mau bertanya nih sama kita, Coach Lee. Silakan Hani. Baik, terima kasih Coach Desi dan Coach Liz untuk sharingnya pada pagi hari ini. Nah, tak terasa nih, Talented People udah ada di penghujung acara. Nah, kita senang sekali nih mendengar ceritanya dengan kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA-nya Coach Liz. Itu sangat menginspirasi bagi kita semua. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya silakan bisa ketik pertanyaannya di kolom chat ya, Talented People. Baik, saya mau bertanya dulu nih ke Coach Liz. Coach Liz, apa sih manfaat dan dampak positif talent DNA yang Coach Liz rasakan? Sangat ya, jadi kita lebih bersemangat lagi untuk menjalani kehidupan. Hmm. Ternyata setiap orang tuh talentnya beda-beda, semuanya bagus-bagus. Termasuk yang bottomnya di saya, mungkin di top gitu untuk saudara-saudara kita yang lain. Dan itu semuanya baik. Karena Allah ciptakan kan, ya pastilah manusia tuh punya kekurangan-kekurangan gitu yang harus menjadi perhatian. Seperti yang saya bilang, Nanda Hani, kalau saja 20 tahun yang lalu saya tahu ini gitu ya. Tapi ya itu bahasa yang surprise gitu. Coach Desi langsung tangkap. Ya, anak-anak sekarang perlu mengetahui gitu ya untuk apa hidupnya lebih jelas, lebih enak, lebih semangat, lebih happy tentunya, ibadahnya lebih maksimal. Masya Allah. Baik, Luar terima biasa kasih ya. Coach Liz. Selanjutnya dari Coach Desi, sebagai closing statement acara kita pada pagi ini, apa sih manfaat dan dampak positif nih Coach dari talent DNA bagi individu, keluarga, maupun organisasi? Wah, Coach Desi hari ini bersyukur sekali kepada Allah, seperti awal Coach Desi buka, satu kehormatan bisa membaca gitu ya algoritma of human teknologinya Coach Lis yang telah mengabdi kepada negara lebih dari 30 tahun ya. Tadi terasa banget beliau seorang developer, kolaborator ya, terasa banget nyebut Hani aja Nanda Hani. Udah tahu bahwa Hani adalah objek yang kita sampaikan ya, bahwa Alhamdulillah Coach Lis Hani adalah alumni ISQ Business School, kampus perguruan tinggi yang didirikan oleh Pari Ginanjar Agustian yang sekarang eh, belum lulus saja sudah direkrut gitu ya di ISQ Group, dan Hani juga sudah tahu nih talentnya Coach Lis. Bayangin ya cita-cita gurunda kita untuk Indonesia Emas 2045 ya Coach Lis, insya Allah akan tercapai ya cita-cita Amin. kita Amin. bersama Amin. alumni ISQ, karena Haninya seperti apa doa harapannya Coach Lis, seandainya 20 tahun yang lalu, nah itulah ada di Hani sekarang Coach Lis ya. Masya Baik, Allah. baik terima kasih Coach Desi. Baik, jadi kita akan dengarkan ya bagaimana sesungguhnya dampak gitu ya, manfaat dari eh, talent DNA ini bagi individu, bagi keluarga, dan bagi organisasi. Apa yang disampaikan oleh gurunda kita, Dr. Ari Ginanjar Agustian. Silakan, Hani. Ada 3 manfaat untuk Belum muncul di layar ya videonya, Han. Baik Coach, sebentar ya Coach. Ya. Nah, sambil menunggu nih, Coach Lis, gimana Betul. Coach Lis melihat bahwa ini masa depan Indonesia nih ada di depan kita nih, nggak dengan sengaja ya, kok ada 3 generasi nih yang diset sama Allah di Ya, Asmi buat subhanallah. talent DNA. Ada Hani nih anak muda yang kemudian eh, mengikuti gitu ya, bisa mengupas
algoritma of human teknologinya Coach Lis. Gimana tanggapan Coach Lis? Iya, saya surprise banget, amazing buat saya, Coach Desi. Dari Hmm, judul awal aja, saya baru baca pagi tadi, saya ya. langsung subhanallah gitu. Subhanallah. Subhanallah, saya sampai judulnya simpel gitu sih, tegas, anti ganas. Itu aja udah menyentuh saya. Apalagi Yes. tadi kupasan Coach Desi luar biasa, teliti Alhamdulillah. gitu ya, Masya Allah. Allah kasih ilmu yang luar biasa, Masya Allah, mudah-mudahan Masya Allah. kita semua ya. Ada tiga Iya. manfaat. Ya, Oke, kita dengar ya. Apa yang akan ya, disampaikan gurunda kita, ilmunya semua datangnya dari gurunda kita, Pak Ari Ginanjar ya. Agustian, atas karunia Allah ya, Coach Lis. Bismillah, silakan, Hani. Untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Masya Allah, talented people. Bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya. Suami dan istri yang tidak paham pasangannya, orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA. Dengan talent DNA, talented people, maka semakin banyak orang yang mengenal dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Tadi Coach Lis katakan lebih semangat, itu menandakan beliau bahagia. Itu terbukti ya, talented people. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Semua orang bahagia. Untuk itu, mari talented people kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Find your light and shine. Semangat pagi. Semangat pagi. Terima kasih Coach Desi atas sharing manfaat talent DNA yang luar biasa ini. Baik Bapak Ibu, Healthy People, untuk memahami lebih dalam nih mengenai talent DNA, bisa simak beragam video melalui www.talentdna.me atau scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu saat ini ya. Baik Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA bisa stay tune di forum ini karena di akhir saya akan pandu nih bagaimana sih caranya untuk mendapatkan hasil talent DNA. Baik Bapak Ibu, siapa nih yang merasakan mendapatkan manfaat dari sesi pagi ini? Bisa ketik saya pada kolom chat. Dan ada kabar gembira nih untuk Healthy People. Apa sih itu? Pak Bayu Dharma, terima kasih sudah bermanfaat ya sesi pagi ini. Dan saya ada kabar gembira nih untuk Bapak Ibu Healthy People semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang sudah mengisi top 10. Apa sih spesialnya? Oke, nih ya spesialnya itu Bapak Ibu yang baru mengetahui top 10 talent DNA-nya dan ingin mengetahui ke-45 talentnya, dapat melakukan top up nih dengan special price yaitu senilai Rp335.000. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki live tools talent DNA, silahkan ambil nih kesempatan untuk mendapatkan full yaitu 45 report talent DNA dengan harga spesial Rp500.000 plus gratis training talent DNA Mastery online via Zoom.
Dan ada lagi yang spesial lagi nih untuk Bapak, Ibu, talented people yang mempunyai putra-putri SMP, SMA, atau mahasiswa apabila ingin mendapatkan report karirnya, special price di harga 750.000 sudah termasuk free training Talent Data Mastery for Youth secara online. Caranya gimana Bapak Ibu? Oke, silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan Talent DNA kepada Anda. Nah, baik Bapak Ibu yang mau tahu nih lebih dalam talenta dirinya tanpa ribet dan harganya pun terjangkau, kami juga ada promo khusus Live Tools Talent DNA, tes Talent DNA Top 5 hanya dengan Rp99.000. Dan ada lagi nih, yang ingin mendapatkan penjelasan lebih dalam lagi mengenai hasil reportnya, bisa talented people itu bergabung di Talent DNA Clinic. Kuotanya terbatas, itu hanya untuk 5 orang pendaftar tercepat. So, sekarang silakan langsung hubungi saja konsultan yang memperkenalkan Talent DNA ini, atau bisa menghubungi di 0813-8249-1165 untuk mendapatkan jadwal Talent DNA Clinic yang rutin diselenggarakan setiap Rabu dan Jumat pukul 19.30 sampai 20.30. Nah, ada juga nih untuk yang remaja ataupun yang generasi Z ya kan, Gen Z, ini masih ada kesempatan saat ini untuk bergabung pada program perdana kami, yaitu kelas frekuensi. Program ini kami selenggarakan pada hari Sabtu 9 Desember pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya dengan investasi Rp99.000 per orang, dan acaranya diselenggarakan secara offline di Menara 165. Nantinya Anda akan memperoleh 5 report talent DNA dan free seminar. Program ini bertujuan agar para remaja lebih memahami diri mereka serta talenta yang mereka miliki, agar tidak salah ambil jurusan program studi untuk kuliah. Sehingga diharapkan para remaja memiliki rasa optimis dan semangat dalam mencapai goals-nya. Jadi, yuk silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Anda. Dan ada informasi selanjutnya nih Bapak Ibu talented people, bahwa hari ini juga akan diadakan kembali webinar Talent DNA pada sore hari ini, yaitu pukul 15.30 sampai 17.00, yaitu bersama Talent DNA Fasilitator, yaitu Coach Harun, dengan bintang tamu Bapak Rizky dari Universitas Negeri Malang, dengan tema Cari Tahu Talent Kamu untuk Sukses di Dunia Kerja. Bisa diinfo juga untuk kerabat-kerabatnya atau rekan-rekan kerjanya dan keluarganya. Baik, Bapak Ibu, waktunya sekarang giveaway. Saya akan bacakan giveaway. Siapa nih pemenang dari giveaway pada sesi pagi ini? Yaitu pemenang untuk hari ini adalah Bapak Bayu Dharma Putra. Untuk pemenang, silakan Bapak memberikan nomor telepon melalui personal chat kepada saya di Zoom ini, dan Bapak mendapatkan 1 live tool Talent DNA senilai Rp165.000. Nah, talented people, Talent DNA adalah sebuah live tools untuk yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang, karena ada sebuah quotes mengatakan setiap orang itu jenius. Tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Demikian acara ASMI kita pada pagi hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Silakan untuk melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil Talent DNA bisa stay di Zoom ini, dan saya akan pandu tutorial cara pengisiannya berikut ini. Ingin paham talenta, tapi masih bingung caranya? Tenang aja, ada Talent DNA yang bisa bantu kamu pahami talenta diri hanya dalam 20 menit. Mulai temukan talenta sejatimu sekarang dengan mudah. Pertama, buka browser pada smartphone kamu dan kunjungi www.talentdna.me, lalu pilih Check My Talent DNA. Lakukan pengisian data diri sesuai dengan data terbarumu. Pastikan email yang kamu cantumkan dalam kondisi aktif ya.
Selesai mengisi biodata, kamu dapat memilih kategori talent DNA sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kamu. Setelah memilih kategori, klik Buy Now dan lakukan pembayaran. Pembayaran berhasil. Yuk cek emailmu. Yah, emailnya masih belum masuk. Coba cek bagian spam ya. Isi kuesioner semudah menggeser ke kanan atau ke kiri. Jangan lupa klik submit ya ketika sudah selesai. Hasil talentamu udah ada nih. Mudah banget kan? Yuk cek di inbox email. Pahami talentamu melalui workshop ini ya. dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik Bapak Ibu, jadi tadi itu tutorial cara untuk mendapatkan talent DNA. Bapak Ibu Talented People, bisa silakan kunjungi www.talentdna.me. Kemudian Bapak dan Ibu bisa pilih tipe asesmen yang akan diambil. Dan jangan lupa untuk mengisi email dengan sesuai dan benar karena nanti link asesmen akan masuk ke email yang didaftarkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Talented People. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini. Sekian, selamat beraktivitas, dan selamat pagi. Akhir kata untuk kita semua, salam Gerakan Nusantara Bertalenta. Semangat pagi, 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 pagi. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA.